Perjuangan tanpa alinea. Berkisah tentang perjuangan Tommy Ibnu Hajar Haitami, sosok pahlawan desa dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Tommy merupakan sosok pemuda nasionalis, berbudi pekerti luhur, dan peduli dengan kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama di desa Palanyar, Pandeglang, Banten. Pendidikan yang mumpuni, serta pengalamannya dalam hal relawan pendidikan menjadi bekal babak baru dalam kehidupannya dengan membuka layanan pendidikan Kurota Ayun dan dikembangkan bersama pemuda-pemuda yang ada di desanya untuk mewujudkan impiannya, yaitu memajukan pendidikan anak-anak yang ada di sana. Torehan prestasi baik itu siswa dan pendidik pun menjadi bukti perjuangan Tommy Ibnu Hajar Haitami berbuah manis. Simak lebih lanjut kisah kepahlawanan Tommy Ibnu Hajar Haitami melalui video Mulyadi Permadi berikut ini, yang terpilih menjadi 100 pemenang umum Festival Pahlawan Desa 2021. Ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendharma baktikan hidupnya untuk masyarakat, mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN Pusat PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021 memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Ini bukan hanya tentang kisah hidup seseorang. Ini adalah tentang nilai-nilai kebinekaan yang diperjuangkan. Lahir dan tumbuh di desa kecil bernama Palanyar, berada di bawah kaki gunung Pulau Sari, Pandeglang. Tepatnya di Kampung Pasar Cipecang, Desa Palanyar, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tommy Ibnu Hajar kecil lahir dan tumbuh dari rahim seorang ibu yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sejak kecil diajari tentang memberi dan mengambil peran. Di usia yang masih belia, ayah dan ibunya menitipkan dirinya di pondok pesantren Salafi agar harapannya dewasa nanti menjadi manusia yang mandiri dan punya jati diri. Setelah menimba ilmu dan pengalaman di pondok pesantren Salafi di daerah Pandeglang, selanjutnya ayah dan ibunya memasukkan ke pondok pesantren modern di daerah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Saya mengenal Tommy Ibnu Hajar sejak kecil, di mana dia sangat giat belajar hingga dia bisa membuktikan pendidikannya dan menjadi seorang pengajar yang ikut di Malaysia. Kemudian juga dia sampai bisa merekrut teman-temannya hingga kembali dari Malaysia bisa mampu mendirikan sebuah yayasan TK Kurota Ayun, merekrut para anak-anak desa untuk mengikuti pendidikan dari awal. Kemudian selain itu Tommy Ibnu Hajar juga
bersifat sosial, mengikuti kegiatan-kegiatan Karang Taruna, masjid, dan kegiatan-kegiatan pemilihan yang bersifat dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Harapan orang tuanya agar Tommy Ibnu Hajar menjadi manusia yang berempati terjawab. Setelah selesai melaksanakan pendidikan di pondok pesantren modern, ketika teman-teman sebayanya memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau bekerja di ibu kota, ia memilih untuk menjadi relawan pendidikan Indonesia. Ia mengajar anak-anak para tenaga kerja Indonesia di negeri Sabah, Malaysia, bersama dengan NGO Serat Bangsa Indonesia. 5 tahun ia habiskan waktu, pemikiran, dan tenaganya di negeri Sabah, Malaysia, memberantas buta aksara, menjadi jembatan anak-anak pahlawan devisa, mengejar mimpi dan asa mereka. Ia mengajak teman-teman di pondoknya dan di desanya untuk ikut bersamanya mengabdikan diri menjadi relawan pendidikan di sana. Mengajar anak-anak TKI dari berbagai suku, ras, dan agama yang berbeda adalah aktivitas kesehariannya. Ia semakin paham tentang sebuah kata, the different are mercy, atau ikhtilafur rahmah. Kata yang sering ia dengar ketika menimba ilmu di pondok pesantren, yang tak lain artinya adalah perbedaan adalah rahmat semesta alam. Bhinneka Tunggal Ika terpatri di dirinya. Ia juga ajarkan pada murid-muridnya tentang hebatnya Bhinneka Tunggal Ika, sebuah kata yang bisa mempersatukan manusia dari berbagai suku, bangsa, ras, dan agama yang berbeda-beda. Ia adalah pembeda. Hadirnya membawa warna lain dalam setiap kontestasi maupun kegiatan masyarakat di Desa Palanyar. Baginya, hidup adalah kolaborasi kebaikan. Ia tak pernah sendiri, mengajak pemuda-pemuda lain untuk selalu mengambil peran. Tak sekali, bahkan beberapa kali ia melibatkan anak-anak muda dalam kegiatan yang sejatinya dulu banyak dikaitkan dengan orang-orang yang sudah berusia. Panggilan jiwa pun tiba ketika melihat masih banyaknya anak-anak usia sekolah di desanya yang buta aksara. Tommy Ibnu Hajar memilih untuk mengakhiri pengabdiannya di negeri Sabah, Malaysia. Ia mengajak keluarga membangun sebuah lembaga pendidikan sebagai wadah perjuangan baru baginya. Dengan modal seadanya, berbekal ilmu yang dipunya, Tommy Ibnu Hajar membuka layanan pendidikan bernama Qurrata A'yun, sebuah lembaga pendidikan yang konsen terhadap pengembangan ilmu agama dan nilai-nilai budi pekerti luhur berbasis kearifan lokal dan budaya. Berbagai prestasi ditorehkan oleh para guru dan para siswa-siswinya. Sekolah Qurrata A'yun adalah wadah baru pengabdian baginya. Ia tak sendiri, sama seperti ketika di Malaysia. Ia mengajak pemuda-pemudi di desanya untuk ikut terlibat bersamanya mengajar dan mengabdikan diri pada pendidikan. Jiwa leadership sudah mendarah daging dalam dirinya. Selain menjadi tenaga pendidik, ia pun diminta masyarakat untuk memegang amanah, memimpin beberapa organisasi dan kegiatan kemasyarakatan. Ia memimpin kegiatan kepemudaan di desanya, menginisiasi pengaktifan kembali kegiatan Karang Taruna di Desa Palanyar. Satu yang diyakininya, pemuda potensial hari ini adalah penentu kebijakan sosial di suatu hari nanti. Sisi lain darinya, ia adalah relawan kemanusiaan bagi masyarakat sekitar desanya. Dengan amanah armada ambulan dari BPKH yang diinisiasi oleh anggota Komisi 8 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Bapak Muhammad Asli Asyidiki Jayabaya SH, yang diterima oleh yayasannya, ia mengajak beberapa pemuda di desanya untuk menjadi relawan kemanusiaan, menjadi supir armada ambulan, membantu masyarakat di desanya dalam hal penanganan kesehatan. Baginya, armada ambulan adalah partner program.
Ambulan itu adalah wadah lain jembatan membangun kesadaran. Sadar bahwa kita bisa jika kita bersama. Sadar bahwa segala kesulitan bisa diselesaikan dengan gotong royong. Sadar bahwa setiap dari kita berkewajiban hadir di setiap kesulitan, serta sadar mengambil peran.